Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Masyarul ikhwan yang fadhilillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji 20 simpul dalam ta'zim al-ilm. Tadi sudah kita baca dua prinsip. Dari prinsip yang ke-6 dan yang ke-7 ya. Sekarang kita masuk di prinsip yang ke-8. Kata beliau Allah Ta'ala al-ma'qidu tsamin luzumu ta'anni fi talabihi wa tarkul ajalati. Ya. Prinsip yang ke-8 atau simpul yang ke-8, senantiasa bertahap dalam menuntutnya dan meninggalkan tergesa-gesa. Ya, luzumu ta'anni maksudnya dia senantiasa bertahap, perlahan gitu ya, dalam belajar. Wa tarkul ajalah, dan dia meninggalkan tergesa-gesa. Ya. Ini disimpul ya yang harusnya kita perhatikan dari ikatan-ikatan ilmu, prinsip dalam ta'zim al-ilm, dalam mengagungkan ilmu agama. Karena ilmu itu kan tidak bisa dihasilkan sekaligus. Hati itu kan lemah. Kalau ingin dia belajar sekaligus seperti itu ya. Tadi kan sudah kita terangkan tadi di prinsip sebelumnya. Dia diambil bertahap. Ya. Ada isyarat-isyarat yang sudah diterangkan tadi ya. Dia belajar ya sedikit demi sedikit dari bidang-bidang ilmu itu. Nah di sini makin dipertajam lagi oleh penulis. Ya, bagaimana cara belajar itu? Itu dia ta'anni, dia bertahap dalam belajar, ya, perlahan. Karena ilmu itu tidak bisa dihasilkan sekaligus. Hati itu lemah kalau menampung seluruhnya ya. Jadi perlu apa? Bertahap. Ya, adapun dalil dalam masalah ini, dalilnya diterangkan di sini beberapa ayat ya. Pertama surah Al-Muzammil ya, diterangkan oleh Allah, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Nah, kata Allah, sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu wahai Muhammad perkataan yang berat. Ya. Di Al-Qur'an itu dibahasakan dalam Al-Qur'an dalam ayat tadi sebagai perkataan yang apa? Yang berat. Nah, padahal ilmu kan sudah dimudahkan. Al-Quran kan sudah apa? Dimudahkan kan? Di ayat yang lain dikatakan oleh Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Dan sungguh kata Allah, pasti kami telah mudahkan Al-Quran dijadikan sebagai zikir. Ya. Jadi tidak berantakan ini ya. Al-Quran dia perkataan yang berat, di sisi yang lain dimudahkan oleh Allah untuk dijadikan sebagai pelajaran. Ya. Di sisi lain diingatkan tadi, misalnya ilmu itu tidak bisa diambil sekaligus. Ya. Perlu bertahap dalam belajar. Ya. Itu dua ayat ya. Ayat yang ketiga melibatkan di sini kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang diturunkan padanya Al-Quran secara apa? Bertahap. Dalam surah Al-Furqan ya, diterangkan oleh Allah, wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Ya. Kata Allah, dan berkata orang-orang kafir, seandainya Al-Quran ini diturunkan kepadanya
ya secara sekaligus saja, satu kali begitu ya. Maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi kata Allah, demikianlah kami kuatkan dengannya hatimu, dan kami baca Al-Quran itu, kami bacakan dengan tartil, dengan perlahan, ya, agar mudah dipahami. Jadi Al-Quran saja kan turun seperti itu, bukan turun sekalian ya. Dia turun seiring dengan kejadian yang terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada namanya fase Mekah, ada namanya fase apa? Madinah. Al-Quran turun selama 23 tahun. Selama 23 tahun lamanya. Ya, ada ayat yang pertama turun seperti surah Al-Alaq, 5 ayat pertama, bukan sekalian juga turun satu surah kan? 5 ayat pertama dari surah apa? Al-Alaq. Kemudian disusul dengan surah Al-Mudaththir. Ya, 5 ayat lagi setelahnya. Ya. Bukan sekalian satu surah, tidak. Seperti itu. Turun Al-Quran secara bertahap. Jadi ketika seorang dia belajar juga harus bertahap. Jangan terburu-buru, tergesa-gesa. Ya, dari sudah diingatkan oleh beliau. Nah, senantiasa bertahap, perlahan dalam menuntutnya, dan meninggalkan apa? Tergesa-gesa. Tadi sudah diterangkan ya alasan-alasan. Yang pertama apa tadi? Karena ilmu itu ya tidak bisa dipelajari sekalian. Yang kedua karena hati apa? Lemah untuk menampung seluruhnya kalau sekalian ya. Yang ketiga apa? Contoh dari sirah Nabi SAW, diturunkan padanya Al-Quran secara berangsur-angsur, bertahap, tidak sekalian. Dipahami ya? Ini dari sebab-sebab kenapa kita belajar juga harus apa? Bertahap. Ada metodenya kan, sudah diterangkan di prinsip atau di simpul sebelumnya. Jelas ini ya? Baik. Ya, di sini beliau bawakan sebagian dari kalam para ulama kita. Nah, seperti dalam 2 bait syair dikatakan oleh Ibnu An-Nahas Al-Halabi rahimahullah ta'ala. Kata beliau, al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu min nukhabil ilmi allati tultaqat tuhassilul mar'u biha hikmatan wa innama as-sailu ijtima'un nuqat. Ini sering diulang-ulang ya oleh para ulama kita, menggambarkan bagaimana cara belajar itu ya. Kata mereka, al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu, hari ini sedikit dan besok semisalnya ya. Min nukhabil ilmi allati tultaqat, dari sumber ilmu itu darinya diambil sedikit demi sedikit ya. Tuhassilul mar'u biha hikmatan, seorang akan menghasilkan dengannya apa? Hikmah, yaitu ilmu. Wa innamas sailu ijtima'un nuqat, karena sungguhnya aliran sungai itu muncul karena apa? Tetesan-tetesan air hujan. Dipahami ya? Itu permisalan-permisalan diterangkan oleh para ulama. Ya, aliran yang deras kita lihat kalau hujan itu kan muncul karena apa? Tetesan-tetesan air hujan yang turun, sehingga terciptalah sungai, ada aliran air ya, yang deras. Nah, seperti itulah ilmu agama, diambil sedikit demi sedikit ya. Bukan seperti orang makan Indomie ya. Orang makan Indomie bagaimana? Disiram langsung apa? Jadi langsung makan. Tidak seperti itu ilmu. Kalau mau ingin bagus ya, cari dulu misalnya sayurnya, cari dulu apanya, lauk yang lain,
Ya, ada nasinya digabung. Kalau Indomie kan instan. Ya. Dipaham ya? Tapi kadang kalau sering-sering juga bisa berbahaya. Bisa berbahaya. Baik. Jadi seperti itu ya. Ilmu itu seperti itu. Didekatkan oleh para ulama. Ya, beliau akan berikutnya dari perkataan Syu'bah bin Al-Hajjaj rahimahullahu taala dari ahli hadis ya. Dan kata beliau, "Baik. Ikhtalaftu ila Amrin ibni Dinar 500 marrah wa ma sami'tu minhu illa 100 hadithin fi kulli 5 majalis hadithun." Kata Syu'bah, ya, saya belajar kepada Amr bin Dinar selama 500 kali majelis. Nah, ini ulama ya dihitung-hitung duduknya dia di majelis. Ya. 500 kali saya duduk bersama Amr bin Dinar, guru beliau rahimahullah taala. Ya. Dan saya tidak dengar darinya kecuali 100 hadis saja. Ya, 100 hadis. Di setiap 5 majelis saya dengarkan 1 hadis saja. 1 hadis. Ini setiap kali dia duduk. Diulang itu sama gurunya 5 kali majelis, 1 apa? 1 hadis. Ya mungkin diterangkan penjelasannya. 1 hadis itu diurai dalam berapa? 5 kali pertemuan. 5 kali apa? Pertemuan. Iya. Baik. Kemudian ada lagi hal yang lain diterangkan. Di sini beliau bawakan perkataan Hammad Ibnu Abi Sulaiman. Ya. Al-Kufi ya. Ini dari apa? Gurunya Abu Hanifah. Gurunya Abu Hanifah yang wafat di tahun 120 Hijriah. Ya. Beliau pernah berkata kepada salah seorang dari muridnya, "Nam, ta'allam kulla yawmin 3 masail wa la tazid 'alaiha syai'an." Pelajari dalam sehari itu 3 masalah dan jangan kamu tambah di atas itu sesuatu yang lain. Jadi ingatkan muridnya, dalam sehari kamu belajar 3 masalah saja dan jangan kamu tambah. Ya mungkin di sini beliau lihat muridnya kurang mampu, misalnya untuk menambah yang lain, maka diingatkan begitu. Ya, pelajari sehari itu 3 masalah. Jadi dari gambaran-gambaran ya dalam belajar. Mungkin kita sekarang anggaplah 1 hari kita selesaikan 6 prinsip misalnya kan, atau 5 prinsip. Ya, kalau di tempat-tempat yang lain ada pelajaran maghrib isya misalnya, dia bahas 1 pembahasan 1 kali duduk misalnya. Nah, begitu kan? Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Ya. Yang sudah diterangkan tadi alasannya ya. Dalam pembahasan seperti ini. Ya. Baik. Tapi berikutnya beliau bawakan juga di sini dari perkataan yang bagus dari Abdul Karim Ar-Rifai rahimahullah. Nah, ini dari salah seorang dari ulama besar yang ada di Damaskus yang wafat di tahun 1393 Hijriah. Berarti di abad ke-14 belum lama ya. Ya. Ini sering diulang-ulang ini oleh para ulama. Kata beliau, "Ta'amul kibar summul lis-sigar." Ya. Makanan untuk orang dewasa itu racun untuk anak kecil. Untuk anak kecil. Ya. Jadi kalau ada anak kecil misalnya kan yang masih bayi dikasih makan makanannya orang besar, bagus tidak? Hah? Nah, itu tidak bagus. Anak itu kan biasanya makan sun, makan bubur. Ya, masa mau dikasih makan makanan orang besar? Itu racun untuk dia. Bisa mati dia nanti. Nah, seperti itu juga cara belajar. Ya. Cara belajar. Dipahami ya? Jangan pertama kali dia belajar langsung dia belajar yang besar-besar. Yang tinggi-tinggi misalnya kan?
Ya, nanti bisa hang nanti, gitu kan? Kalau bahasa lainnya. Jadi dia belajar dulu yang sedikit-sedikit, ya, yang bisa dipahami. Itu pun dia pahami sedikit-sedikit juga, bukan langsung diselesaikan satu kali. Dipahami ya? Itu dari cara apa? Mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Jadi ini dari ringkasan di prinsip yang ke berapa ini? Yang ke-8 ya. Dari metode dalam mempelajari ilmu agama seperti itu. Ya. Dia senantiasa bertahap, perlahan dalam belajar, dan dia tinggalkan tergesa-gesa. Tinggalkan apa? Tergesa-gesa. Ya. Jadi ini digabungkan semua ya, dipadukan dari prinsip-prinsip simpul-simpul ini digabungkan dengan apa yang sudah lewat ya, dari metode belajar itu, sehingga tercipta dari metode belajar yang bagus dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita masuk di prinsip yang ke-9. Kata Syekh rahimahullah taala, al-maqid at-tasi as-sabru fil ilmi tahammulan wa adaan. Ya, prinsip atau simpul yang ke-9 yaitu bersabar di atas ilmu dalam mengambilnya dan menyampaikannya. Nah, bersabar di atas ilmu dalam mengambilnya dan apa? Menyampaikannya. Ya. Dari sini beliau ingatkan tentang kesabaran yang juga dijaga ya dalam proses belajar. Tapi di sini ada dua diingatkan oleh beliau. Dalam dia belajar sekarang ini kan, misalnya dalam kita belajar, kita duduk kepada seorang guru misalnya, itu butuh bersabar. Kalau misalnya pelajarannya 1 hari, 2 hari, 3 hari, nah kita tuh harus butuh apa? Bersabar di situ. Iya. Kemudian yang kedua dari arah si guru itu, ketika dia menyampaikan ilmu juga dia butuh apa? Bersabar. Jadi ini disinggung semuanya, si murid dan apa? Si guru. Dua-duanya harus butuh bersabar agar ilmu itu tercipta, terhasilkan. Ya, baik. Dan kesabaran dimaklumi dari hal yang wajib ya dalam agama kita. Banyak ayat dalam masalah ini. Sini boleh bawakan di antaranya ayat di surah Al-Imran, ini ayat yang terakhir ya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan upayakanlah kesabaran tersebut. Ya. Di sini dibedakan ya antara bersabar dan berupaya untuk apa? Menyabarkan diri. Kalau dia bersabar itu kan dia tahan apa yang dalam jiwanya, dalam hatinya, mau ingin keluar dia tahan. Itu kan namanya apa? Sabar. Kalau wasabiru, dia berusaha bersabar. Kata para ulama, ada gangguan dari luar, ya, nah itu dia tahan. Itu nama apa? Namanya apa? Wasabiru. Ya, ketika dia belajar mungkin ada gangguan dari luar, hal-hal yang mengganggu dari luar, dia tahan. Ya, yang sampai dia berpaling dari apa? Dari ilmu. Jadi ini dari dalam, dari luar semua dia tahan semua ya. Hal-hal yang apa? Yang bisa merusak kadang dari ilmu tersebut. Ya. Kemudian ada ayat yang lain di sini boleh bawakan ayat di surah Al-Kahfi. Ya, ayat ke-28. Kalau tadi ayat yang terakhir di surah Al-Imran ya, ayat 200. Ini surah Al-Kahfi yang kedua, ayat 28. Di situ kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha." Ya. Sabarkanlah dirimu wahai Muhammad bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb-Nya pagi dan petang, mereka mengharapkan wajahnya. Nah, di sini di antara penafsiran dari ahli tafsir, orang-orang yang disuruh di sini bersabar, ya, Nabi kita
diperintah untuk bersabar bersama mereka, yaitu di majelis ilmu, ya, di majelis fikih. Ini dari penafsiran dari ayat yang telah kita bacakan, ya. Nanti akan dibawakan di situ perkataan dari salah seorang ulama, yaitu Yahya bin Abi Katsir. Kata beliau, hiya majalisul fiqh. Ya. Dia adalah majelis majelis fikih. Maksudnya majelis ilmu. Ya. Betul bersabar di situ. Betul bersabar dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau bawakan lagi di situ perkataan yang lain dari Yahya bin Abi Katsir. Ini sering kita dengarkan, ya. Kata beliau rahimahullahu taala, la yustata'ul ilm bi rahatil jism. Ya. Ilmu itu tidak akan didapatkan dengan badan yang santai. Dengan badan yang apa? Yang santai. Jadi setelah zuhur kita sambung insyaallah. Akhir majelisnya. Alhamdulillah.